John Herdman sudah dipastikan akan datang dan diumumkan pada Januari 2026. Perkiraan bahwa PSSI akan mengumumkan setelah Natal atau di akhir tahun 2025, saya pikir akan bergeser. Kenapa? Karena saya coba untuk berbicara kontak dengan Ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji. Pak Sumarji juga mengatakan bahwa memang pelatih kepala Sumarji tidak menyebutkan siapapun itu, mau John Herdman, ya. Tapi pelatih kepala Tim Nasional Indonesia akan diumumkan pada bulan Januari. Bulan Januari di mana? Di awal, pertengahan, atau akhir? Kan itu yang menjadi banyak pertanyaan dari para netizen penggemar sepak bola timnas kita. Nah, ada yang berbicara bahwa di awal, pertengahan, atau akhir. Tapi menurut saya, ya kalau saya berbincang, karena PSSI atau BTN itu sedang menyiapkan semua berkas-berkas dia, melengkapi semua. Ya, setelah semua sudah beres, ya baru diumumkan. Jadi akan bergeser. Ya, mungkin saja bisa dipercepat di awal Januari. Tapi saya berpikir itu di pertengahan kalau nggak salah. Ya, di pertengahan Januari itu diumumkan dan John Herdman akan ke Indonesia sudah pasti. Ya, ketika diumumkan dia diperkenalkan oleh PSSI sebagai nahkoda baru tim nasional kita dan dia segera bekerja. Ketika datang langsung bekerja, sudah dikatakan bahwa dia akan mengambil keluarga dia untuk tinggal menetap di Indonesia agar lebih fokus. Nah, itu yang paling bagus. Dan ketika ada interview dengan dia dan John Herdman mengatakan bahwa dia menyanggupi itu, termasuk dengan asisten pelatih ya dari Indonesia, satu orang seperti STY yang mengambil Nova Arianto, atau Luis Mia dengan Bima Sakti, atau Alfred Riedel sebelumnya dengan Widodo Ceputro, dan itu yang akan dilakukan oleh John Herdman, siapapun itu. Karena saya sudah pernah bilang, ya mungkin saja itu Kurniawan Dwi Yulianto, Eko Purjianto, banyaklah yang bisa menjadi asisten dia. Mungkin Aji Santoso juga masih bisa, ya masih mau ada Zulkifli Syukri juga, Syukur ya, bisa ya untuk bisa diambil banyak. Ya saya pikir tergantung dari John Herdman tentunya akan melihat siapa CV yang cocok untuk asisten pelatih dia. Nah, kemudian nilai kontrak sudah disetujui sejauh ini dan bahkan sudah dibocorkan oleh beberapa media, termasuk media di Kanada sudah membocorkan bahwa John Herdman akan menerima sekitar 40.000 US dollars, ya. Mungkin itu sekitar hampir 700 juta per bulan, atau tepatnya 670 juta. Jadi kalau dilihat dengan angkanya, ini yang membuat PSSI itu bisa jatuh deal dengan John Herdman, ya. Karena di compare dengan gajinya STY atau dengan Patrick Kluivert, dia masih jauh lebih rendah. STY itu di atas 1 M, ya mungkin 1,3 gitu dan lebih mungkin di atas, sama juga dengan Patrick Kluivert. Ya, tapi dengan dia di bawah angka 700, ya ini bagus tentunya. Disesuaikan dengan keuangan yang ada di PSSI, dan John Herdman itu memilih Indonesia. Karena kan banyak juga yang saya sudah bicarakan sebelumnya bahwa Honduras ingin mendapatkan jasa dari John Herdman, juga dengan Jamaika. Bahkan dua tim ini sudah pernah lolos Piala Dunia dan berpotensi untuk lolos Piala Dunia lagi. Ya, dan tetapi dia punya tekad lain, tentunya ingin membangun sepak bola Indonesia lagi, merasa tertantang untuk bisa membasuh tim nasional Indonesia dan dia bisa menerima Indonesia. Ya, suatu kabar yang bagus tentunya untuk kita semua dan kita berharap yang terbaik. Sejak pasca pemecatan dari pelatih sebelumnya Patrick Kluivert yang bekerja tidak sampai 10 bulan untuk kemudian diberhentikan karena kita gagal di putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia di grup B. Nah, John Herdman punya tugas 2 tahun plus 2 kan, dikontrak sampai 2027, kemudian akan dievaluasi. Oke, semua berjalan dengan baik, ditambah dengan 2 tahun lagi sampai 2030 karena targetnya ingin Indonesia itu hadir di Piala Dunia 2030. Tapi target sesungguhnya yang bikin PSSI yang dalam waktu dekat yaitu ya membawa Indonesia itu ke perempat final di Piala Asia. Piala Asia itu akan berlangsung pada 2027 di bulan Januari. Ya, Februari akan datang tuh di Arab Saudi dan di sanalah Herdman ditantang untuk bisa meloloskan. Sebelumnya kan STY membawa tim kita itu ya keluar dari fase grup, walaupun itu dibantu oleh Kyrgyzstan ya dari hasil pertandingan lain, tapi kita lolos di 16 besar sebelum digebuk oleh Australia, kita kalah di 16 besar.
Ya paling tidak kalau dia bisa membawa tim Indonesia ke 16 besar sudah menyamai apa yang dibuat oleh STY. Makanya tantangan dia, target yang diberikan harus ke melebihi dari itu. Ya, ke babak perempat final 8 besar. Ya, dan dia akan coba ya, semuanya itu target yang diberikan untuk seorang John Herman. Oke, dengan saya Bung Ropan bicara.